Haleluya, shalom, selamat pagi, selamat bertemu di rumah Tuhan. Dan saya berterima kasih untuk Pak Gembala dan staf untuk memberikan kesempatan kembali untuk saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Yang walaupun juga saya sebagai jemaat di tempat ini, ya saya dengan Pak Yo tentunya sudah lama, kami dari sejak awal gereja ini juga saya sudah berada di gereja ini. Tapi setiap minggu saya tidak ada di sini karena kadang-kala keliling. Ya, ada hari-hari minggu tertentu saya hadir untuk sebagai jemaat seperti saudara. Baik, nah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat simpel. Saya mengambil tema bergaul karib dengan Tuhan. Tema ini ada kaitannya sebenarnya dengan pada ibadah kedua, karena ibadah kedua saya berbicara konteks yang berbeda, tetapi kunci kita orang percaya ada di sini. Di dalam ibadah kedua saya akan berbicara tentang nubuatan, tentang peperangan hari-hari ini yang sedang terjadi. Apakah itu ada dalam Alkitab, dan itu di dalam ibadah yang kedua yang saya akan bicarakan. Tetapi hari ini saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu kegoncangan boleh terjadi di luar sana. Tetapi kalimat kunci ini sangat penting. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saya percaya ada penyertaan Tuhan, saya percaya ada perlindungan Tuhan, saya percaya ada berkat Tuhan, dan saya percaya Tuhan selalu lindungi kita. Katakan amin Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, dari ayat yang saya ambil bisa diklik berikutnya, ini ayatnya ya. Kalimat berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan apa? Orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan teks dari ayat ini, bahwa di sana ada kalimat yang berkata karakteristik orang yang bergaul karib dengan Tuhan, artinya orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa itu definisi orang takut akan Tuhan? Orang takut akan Tuhan itu adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya. Amin. Nah, paragraf berikutnya ada kalimat yang mengikuti berkata begini, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sebagai hamba-hamba Tuhan, ada penyingkapan pewahyu yang Tuhan akan singkapkan, yang berikan sebagai visi. Sebagai kita jemaat, Tuhan akan membuka jalan, dan Tuhan akan beritahu apa yang saudara akan kerjakan. Mungkin saudara sedang bertanya, Tuhan gimana caranya? Tapi kalau saudara intim dengan Tuhan sesuai dengan ayat ini, Tuhan akan berikan jalan buat saudara. Tuhan akan berikan tuntunan yang jelas buat saudara, karena teksnya jelas dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Setiap pribadi kita Tuhan punya janji-janji. Katakan amin. Saya nggak tahu janji apa buat saudara, tetapi saya percaya ada janji-janji Tuhan ketika Tuhan panggil setiap saudara dan saya. Next, klik berikutnya. Berikutnya saya mencatat seperti ini. Kata bergaul karib artinya Tuhan bersahabat dengan orang benar. Lalu kalimat berikutnya saya mencatat lagi, membukakan kata bersahabat mengandung pengertian bahwa Tuhan membukakan rahasia-rahasia tentang pengetahuan akan firman Tuhan kepada orang yang dekat dengannya. Terminologi kalimat seperti ini yang saya catat bukan cuma sekedar kepada hamba Tuhan sebagai hamba yang harus menyampaikan firman Tuhan, tetapi setiap langkah kehidupan orang percaya, Tuhan akan tuntun saudara dengan firman sesuai dengan kebutuhan kita hari-hari. Tapi kata kunci, kalimat kunci, bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita setiap orang Kristen kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kalimat yang berikutnya yang saya tulis di sana, khususnya Tuhan bukakan rahasia pedoman kehidupan yang menjamin kebahagiaan dalam kehidupan selamanya. Ini adalah janji bagi kita, di mana dasarnya berbicara dari sisi kebahagiaan. Yesus pernah berkata dalam Yohanes, dia berkata begini, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Saya percaya kalau kita intim dengan Tuhan, bagian di dalam kehidupan kita, kita diberkati, kita sukses, tapi lebih daripada itu ada kebahagiaan yang menyertai dalam kehidupan kita. Persoalan ada enggak? Saya yakin dan percaya persoalan itu selalu ada. Tapi seperti apa yang firman kita baca, orang yang bergaul karib, Tuhan akan bukakan perjanjiannya, dia akan memberitahu bagaimana cara mengatasi semua persoalan masalah dalam hidup kita. Yang penting kita membangun hubungan. Bapak Ibu,
Saya baru sekitar 40 tahun di dalam pelayanan secara full time. Saya tahu apa itu pergumulan, apa itu kekurangan, apa itu perjuangan. Kalau hari ini saya bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan hari ini adalah bagian pengalaman bagaimana Tuhan menuntun saya. Setiap kita Tuhan akan memberikan pengalaman masing-masing. Tidak sama. Tapi yang pasti kita akan kuat kalau kita tetap memegang ayat pertama yang kita baca. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan pasti akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi ada tapinya. Mazmur berkata kadangkala kita perlu berlinang dengan air mata. Tapi kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ada hal-hal tertentu memang kita kadangkala bergumul, sakit. Kok Tuhan kenapa terjadi seperti ini? Tetapi saya mau berkata itu bagian dari sisi kehidupan sebagai orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita mau berkata begini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kalau kita mau seperti Yesus, Yesus berkata ikutilah teladanku. Apa teladannya dia? Yaitu penderitaan yang dilewati. Tuhan mengizinkan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dalam bahasa itu sesuai dengan cara Tuhan membawa setiap kita. Setiap kita ada perbedaan di dalam Tuhan mengizinkan yang namanya ujian, cobaan dan sebagainya. Tetapi ingatlah, ada firman yang selalu memberikan konfirmasi. Saudara ingat 1 Korintus 10 ayat 13 berkata apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Apabila kita dicobai, dia berkata dia akan memberikan jalan keluar. Jadi seberapapun berat persoalan dan pergumulan saudara, jangan pernah berkata Pak Pendeta sih nggak mengerti. Betul, saya dan Pak Gembala nggak mengerti pergumulan saudara, tapi Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang izinkan terjadi dalam hidupmu. Kalau kita adalah orang-orang yang bergaul karib, sekali lagi dia berkata perjanjiannya akan diberitahukan kepadamu. Dia akan berikan janji-janji itu dan dia akan beritahu ini loh jalan yang engkau harus lalui. Katakan amin. Agak sedikit perih tetapi saya mau berkata itulah realitas kekristenan yang kita harus hadapi bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata kalimat di bawah yang saya tulis khususnya Tuhan bukakan rahasia pedoman kehidupan yang menjamin kebahagiaan dalam kehidupan selamanya. Ini konteks kepada kita semua, baik kepada hamba Tuhan dan kepada jemaat yang ada. Next berikutnya kita lihat ada ayat yang saya ambil, Yohanes 15 ayat yang ke-15 berkata begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia berkata demikian dalam teks ini. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan singkapkan. Ada hal-hal yang dia akan bukakan di dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita melihat dari konteks ayat itu. Next, berikutnya ayat yang saya ambil. Untuk definisi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ini definisi yang ada di dalam Amsal 3 ayat 32 berkata begini. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul karib. Di bawah warna kuning saya bernulis begini. Bergaul karib dengan Tuhan sama dengan orang jujur. Apa itu jujur? Bahasa yang boleh saya katakan jujur itu dilandaskan dengan orang yang punya integritas. Orang yang memiliki ketulusan. Orang yang memiliki kemurnian hati apa adanya. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Hanya Tuhan yang tahu setiap motivasi kita datang ke gereja. Tapi yang pasti kalau kita punya kejujuran, kita punya integritas. Saya percaya ada tuntunan Tuhan hari-hari ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena jelas di sana orang jujur
ia bergaul erat. Dan kejujuran itu hanya saudara yang tahu di dalam pribadi saudara. Dan siapa lagi yang tahu? Istri nggak tahu, suami nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Katakan amin. Jadi kembali di dalam personality di dalam hidup kita. Sekali lagi, bergaul karib dengan Tuhan sama dengan orang jujur sesuai Amsal 3 ayat yang ke-32. Next, kita lihat, saya mencatat poin berikutnya. Ada 4 janji Tuhan untuk orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, ini tentang visi yang Tuhan berikan juga di gereja kita hari-hari ini tentang amanat agung, dan ini bagian janji di dalam ayat ini yang saya ambil ya. Yang pertama, janji yang pertama saya catat, ketahuilah Tuhan selalu menyertai kita senantiasa. Katakan amin. Ayatnya jelas, Matius 28 ayat yang ke-25 20 ini mengikuti dari ayat yang 18. Apa ayat 18 berkata? Dikatakan gini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan berikutnya ayat ini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara merasa terpanggil di dalam panggilan Tuhan sungguh-sungguh dan Anda mendapatkan informasi, jangan pernah takut tentang hari depanmu. Memang tetap ada pergumulan, tidak ada janji-janji mulus, tapi kalimat ini cukup saya mau berkata. Ketika Tuhan panggil saudara, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Saya memulai pelayanan kurang lebih 42 tahun yang lalu, tahun 84. Sekarang aja masih kelihatan muda sih, tapi sudah mudah-mudahan saudara ya. Jadi sekitar umur 20-an Tuhan panggil. Padahal pada umur-umur itu kan kita semua punya cita-cita. Entah kita mau jadi presiden karena sekarang sudah bebas, atau kita mau jadi seorang pengusaha, atau mau jadi apa saja. Tetapi tiba-tiba ada dorongan dan jamahan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita mengambil satu keputusan, Tuhan ini aku siap menjadi hambamu. Dan ketika saya berkata aku siap menjadi hamba Tuhan, dari sejak masa muda ada harga yang harus saya bayar. Minimal kata komitmen untuk tetap maju dan maju terus dalam pelayanan. Ada enggak tantangan? Banyak. Ada enggak masalah? Banyak. Ada enggak pergumulan? Yes. Tapi kalau hari ini saya mau berkata, saya masih bisa berdiri di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan dan ada keputusan saya untuk selalu aku berkata mau maju terus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya saya melayani dari sejak tahun 84, masuk desa keluar desa, tahun 90 dari satu negara ke negara yang lain, saya di Amerika, saya di Belanda, saya di Australia, dan saya pulang pergi. Sekarang Pak Yohanes sering ke Israel, saya baru 89 kali ke Israel Bapak Ibu, tapi hari ini gak bisa pergi ke sana. Ada grup-grup yang sedang tertahan di Jordan dan pergi ke kedutaan untuk minta jalan keluar, karena sekarang lagi melayang banyak roket dan semua kiriman-kiriman yang ada. Nah, jadi saya mau berkata Bapak Ibu, memulai dari hari yang kecil, dari sejak muda yang tadi rasanya tidak mungkin hal-hal itu bisa terjadi. Tapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan panggil saudara, kata ini makanya saya ambil kata ketahuilah, artinya sadar Bapak Ibu, panggilan itu bukan emosi, tapi adalah keputusan saudara. Dan kalau saudara sungguh meresponi panggilan Tuhan, saudara harus tahu saudara tidak pernah jalan sendiri. Katakan amin. Ada Tuhan menyertai di dalam setiap langkah setiap kita. Apa lagu yang berkata di setiap musim kita hidup kita? Apa lagunya Pak Mbak yang di setiap musim hidupku? Lagu apa itu Pak? Ini mahasiswa saya juga. Termasuk kemarin saya Joy datang ke rumah, ya temannya dia, Joy Israel itu adalah mahasiswa saya juga. Dan mereka sebagai pemusik, dan hari ini si Joy sudah jadi gembala yang luar biasa. Saya lupa lagunya, tapi di setiap musim hidup saudara, kalimat ini berlaku. Saudara lagi kaya raya, jangan lupa Tuhan, ada Tuhan juga sedang ada di dalam hidup saudara. Tapi saudara sedang dalam pergumulan, jangan pernah merasa sendiri.
Cuma mau gak kita mau bertahan? Jangan pernah berkata kepada hamba Tuhan, Bapak gak tahu pergumulan saya. Betul seperti yang saya katakan. Emangnya Ayub akan berkata kepada teman-temannya, lo gak tahu siapa yang saya hadapi. Masa Tuhan izinkan saya terjadi seperti ini? Dia jadi borok, keluarganya hancur dan sebagainya. Tapi itulah proses yang terjadi, setiap orang bervariasi. Beda Bapak Ibu. Yang pasti kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Yang pasti kalau kita meresponi panggilan Tuhan, ayat ini digenapi. Mahasiswa saya beberapa waktu yang lalu, mungkin angkatannya si Joy, ada beberapa kelihatan maaf. Di bangku kuliah ya agak kurang-kurang lah. Tetapi begitu pelayanan ke desa, begitu dia tumpang tangan, orang sakit sembuh. Dia cuma sederhana berdoa karena hatinya tulus dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia tumpang tangan. Orang yang karena mereka ada mission trip, itu bisa sembuh. Dan pulang ke kampus dia bersaksi bagaimana Tuhan pakai dia. Dia bersaksi tapi dia sampai terheran, kok bisa ya? Ya itulah Bapak Ibu. Di dalam kesederhanaan dan keterbatasan kita, kuasa Tuhan sanggup bekerja asal kita punya hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Ketahuilah, ada kalimat berkata, Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya. Yang kedua, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, janji yang kedua yang saya catat adalah Tuhan pasti memelihara orang yang bergaul karib dengannya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatirannya kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang perlu kita takutkan? Pergumulan, sekali lagi saya selalu mau berkata tentang masalah dan pergumulan hanya untuk mengatakan, untuk mau berkata kepada saudara, ya persoalan ada di dalam hidup setiap kita. Kita sadar semuanya, betul? Tapi ada penyertaan ayat-ayat firman Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya kalau kita, kalimat kuncinya ingat, kalimat kunci yang saya ingat, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, sesuai ayat pembuka kita. Jadi kalimatnya itu jelas. Nah, kata yang kedua yang sangat penting yang saudara perhatikan, ada dua kata yang saya buat huruf besar. Ada pertama kata serahkanlah. Apa sih definisi kata serahkan? Definisi itu bahasa yang lain, mau gak kita andalkan Tuhan? Mau gak kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kalau itu ada dalam hidup saudara, dalam pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi, entah kebutuhan apapun itu, paragraf di bawah ketika dia berkata, sebab Ia memelihara kamu, itu pasti terjamin dan terjadi dalam hidup saudara. Saya ketika dulu memulai bukan di gereja pelayanan, tapi di persekutuan. Ada istilah dulu hamba Tuhan kita, kalau hamba Tuhan dulu gajinya setiap bulan 30 hari. Saudara ngerti gajinya setiap bulan 30 hari, kalau di bulan Februari 28 hari. Artinya tergantung lutut Anda. Anda kuat berdoa, banyak berkat. Anda kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, selamat berpuasa. Ya kan? Mengandalkan diri sendiri. Tapi selama kita berlutut dengan Tuhan, ada saja Tuhan buka jalan. Maaf, ketika saya berangkat ke Amerika itu bukan saya punya duit banyak. Saya masih tinggal di kos. Tetapi ada Tuhan buka jalan. Orang-orang tertentu, dermawan tertentu, salah satu yang punya adalah dari grup Mulia Group, ya. Salah satu Pak Gunawan Chandra, tapi sudah meninggal beliau. Dia yang salah satu mensponsor saya. Bagaimana saya bisa kenal dengan mereka? Ya cuma cara Tuhan untuk membawa, untuk bisa berjumpa. Kita berjumpa di pelayanan Jakarta Presenter karena saya sebagai salah satu WL dan singers juga di sana. Masa-masa itu ada cara Tuhan untuk buka jalan yang tadinya itu bagi kita mission impossible. Apa yang menjadi mission impossible bagi saya? Ketika saya baca Alkitab ada tulis kata Israel, Israel. Dan kerinduan sih, pingin sih, di mana sih Israel itu? Pingin ke sana, cuma sadar diri. Ini aja tinggal di Jakarta kos. Bagaimana mungkin bisa ke sana? Tapi ada cara Tuhan. Ya. Lalu tiba-tiba ada peluang mau ke Amerika. Siapa saya dan di mana uang saya? Datang ke Jakarta hanya merantau. Tapi ada cara Tuhan yang membuka setiap jalan bagi kita.
kata serahkanlah. Kepercayaan penuh kepada Tuhan dengan menyerah total di dalam pelayanan adalah kunci di mana saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Saya berani berkata karena saya melewati. Ya, saya dari daerah saya dulu juga merantau sebagaimana anak muda mencari hidup ke Jakarta. Ya, saya tidak pernah terpikir karena saya bukan orang yang kaya untuk saya bisa untuk kuliah di Amerika, untuk melayani pelayanan di Belanda dan di Australia dan beberapa negara yang pernah saya kunjungi. Kalau mau berlihat dari belakang, saya mau kutip kata Daud berkata begini, siapakah aku ini Tuhan, amin, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kata-kata ini mari kita berkata bersama, angkat tangan berkata begini, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kata serahkanlah, penyerahan total kepada Tuhan, menggenapi 1 Korintus 2 ayat yang 9 berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, sejujurnya kita tahu ya, kita semua orang kalau kita datang ke Jakarta merintis ya, dengan segala keberadaan kekurangan, dengan perjuangan hidup yang ada. Kalau saya bisa kuliah di Amerika, saya bisa memimpin gereja di Belanda, dan saya juga bisa memimpin gereja kuliah di Australia. Kalau saya melihat dari latar belakang saya, dari mana saya datang, saya sadar diri, kekurangan, kelemahan, ketidakmungkinan. Bahasa yang saya pakai, is impossible. Tapi kenyataannya Tuhan bisa buat di dalam hidup saya. Tidak beda kan saudara, sama-sama kita berjemaat. Saya juga selalu duduk berjemaat. Tapi kata yang terpenting, kalimat depan ini, kata itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Semua pergumulan saudara, panggilan Tuhan datang, jangan pernah takut dengan segala kekhawatiran. Tapi itu terjadi, ya terjadi. Tapi ingatlah ada pemeliharaan Tuhan. Ingat tadi di dalam kitab Matius, ada penyertaan Tuhan. Apakah kita bisa merasakan suatu sakit? Ya. Yesus melewati, menggenapi kehendak Bapa. Dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan atas kehendakku, biar kehendakmu yang terjadi. Realitas kenyataan bagi setiap kita harus melewati ujian, penderitaan itu hanya untuk membentuk karakter Yesus di dalam hidup, seperti saudara yang kita nyanyi tadi, ku mau sepertimu Yesus. Jadi kalimat ini dipelihara, kalimat ini diingat dan direnungkan di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Ada manis, ada garam, ada pahit. Disitulah saudara dewasa dan saudara bisa membimbing orang-orang masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Setiap kita punya pengalaman berbeda. Next, berikutnya. Yang ketiga, janji yang ketiga bagi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kalimatnya yang ketiga seperti ini. Tuhan Yesus menyediakan penolong bagi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata, aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalimat ini adalah berbicara ketika Yesus berkata ketika dia akan pergi, mati dan dia terangkat ke surga. Kepada murid-murid dijanjikan kalian tidak akan ditinggalkan sendirian. Tapi aku akan memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Tadi dibahas tentang hal Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan di mana saja. Ketika kita berdoa kita percaya Roh Kudus itu bagian dari ketritunggalan. Kalau kita memahami secara garis besar, gimana sih mengerti Pak itu kata Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya hanya memberikan kesederhanaan aja secara teologi. Kalau kita melihat zaman Bapa, Allah itu di dalam perjanjian lama. Allah menyatakan dirinya kepada umatnya melalui para nabi. Sehingga nabi yang selalu menyampaikan suara kenabian, menyampaikan suara Tuhan. Itu pada zaman Allah Bapa. Masuk di dalam perjanjian baru, dia menjelma menjadi manusia, yaitu malaikat datang kepada Maria dan berkata, Maria, engkau akan mengandung dan anak yang engkau akan lahirkan itu dari Roh Kudus. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata firman itu sudah menjadi manusia dan itulah Yesus. Fisikal pribadi Bapa menjadi Yesus di dalam kemanusiaannya. Kita melihat figur keteladanan yang tidak pernah berbuat dosa. Itulah makanya kita sembah Yesus. Amin. Jadi ekspresi kita tidak bayang-bayang, tetapi tuntunan yang tadi kepada para nabi. Lalu masuk perjanjian baru kita lihat Yesus adalah Tuhan. Sesuai dengan ayat yang tadi saya berkata di dalam kitab Matius. Malaikat datang kepada Maria, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Dan itu yang saya sedang banyak ajarkan kepada hari-hari ini kepada Pak Haji yang saya sering pergi. Dia minta saya ceramah tentang hal ketritunggalan, dia berbicara tentang hal keilahian. Saya mempertahankan kenapa Yesus itu Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang saya sebut. Karena mereka berkata basic doktrinnya antara kita dan Islam, Yesus is a good man. Dia adalah orang yang baik, dia cuma nabi. Dalam konsep doktrin mereka. Tapi bagi kita Yesus adalah Tuhan karena ayat-ayat itu. Dan saya juga sampaikan kepada mereka. Karena ada Al-Quran mencatat beberapa surat dan termasuk surat Maryam. Berkata malaikat datang kepada Maryam. Dan setelah itu di sana terjadi yang namanya Maria mengandung dan melahirkan Isa. Ya, jadi Bapak Ibu, tetapi mereka tidak mengakui itu, mereka cuma berkata dia adalah seorang nabi. Saya sampaikan kepada Pak Haji dan kawan-kawan yang hadir, Pak, apapun argumentasi kita, kita hanya bisa saling menghargai karena dasar doktrin kita sudah ada perbedaan. Bapak, teman-teman cuma melihat Yesus sebagai seorang nabi, tapi kami melihat dalam ketuhanan karena ada ayat penyertaan. Walaupun Bapak berkata dia nabi, ya kita juga menghormati dan kita tahu Yesus adalah orang yang good man, dia adalah orang yang baik, dia yang memberi teladan, tapi dia bukan cuma sampai kepada manusianya, tapi dia adalah Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, saya berkata kepada Pak Haji begini, waktu duduk makan dengan saya, Pak Haji, saya berdoa kepada Pak Haji akan mengalami seperti orang-orang yang lain di mana Yesus datang menampakkan diri kepada Pak Haji. Saya ngomong langsung kepada dia. Dia raja di Papua, ya keturunan raja. Dia dulu anggota dewan. Dia punya Universitas Sains and Teknologi Jayapura dan dia juga punya bank Bapak Ibu. Ya, dia orang yang punya diberkati. Tapi dia adalah orang yang juga mau belajar firman. Hari-hari ini dia selalu panggil saya. Nah, saya mau berkatakan kembali kepada hal ini bahwa ketika Allah menjadi manusia, Yesus berada di Yerusalem dan sekitarnya. Di sana kita melihat figur tidak pernah berkata tentang Yesus berbuat sesuatu yang salah. Tetapi figur yang sempurna sebagai manusia yang sempurna. Itu sebabnya ketika kita berkata begini, ku mau sepertimu Yesus. Yaitu di dalam kesempurnaan kemanusiaannya bagaimana dia hidup di dalam standar kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat setelah menyelesaikan kehendak Bapa dia mati. Betul? Dia bangkit. Betul? Dan dia naik ke surga. Dan kalimat ini datang kepada murid-muridnya. Aku tidak akan membuat kalian seperti anak tiri. Tapi dikatakan aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yaitu Roh Kudus. Masuk di dalam Kisah Rasul 2 mencatat tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan hari itu Yesus hanya berapa kali menampakkan setelah itu dia naik ke surga. Dan setelah revival terjadi dalam Kisah Rasul 2 seterusnya. Bahwa di sana kita bisa melihat
kegerakan Roh Kudus sampai hari ini sedang berjalan. Jadi kita percaya tentang ketritunggalan dari sisi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah berbicara zaman di mana Bapa bekerja, Bapa menjadi manusia, dan hari ini zaman di mana Roh Kudus bekerja untuk kita. Katakan amin. Dan Dia adalah seorang penolong. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, engkau tidak pernah sendiri. Jadi janji firman Tuhan bagi setiap orang percaya, ada penolong di dalam segala bentuk tantangan pergumulan apapun. Ketika saudara berdoa di kamar sendiri, saudara tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Cuma pertanyaan saya, mau gak kita mau dibentuk? Ketika kita berkata, aku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Mau gak kita hal seperti itu terjadi? Bapak Ibu, selama di dalam pembentukan Tuhan, kadangkala Tuhan izinkan kita tidak dilirik orang. Ya, saya selalu pakai ilustrasi begini, seperti anak panah kita ya. Kadangkala saya merasakan dulu seperti anak panah, sudah tajam tetapi masih ditabung oleh sang pahlawan. Dan selama masih ditabung berfungsi enggak? Enggak berfungsi. Kadangkala Tuhan masih simpan kita, betul? Tuhan masih diamkan kita, tetapi saya percaya ada waktu yang tepat anak panah itu, sang pahlawan akan meluncurkan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin saudara merasa, saya ini kok pinter, saya sudah tahu banyak, dan saya menguasai. Kenapa Tuhan belum izinkan bagi saya? Sabar. Sang pahlawan belum mengangkat anak panah saudara untuk ditembakkan ke satu tujuan. Kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat saudara, tidak ada orang yang menghalangi. Regenerasi sedang terjadi di gereja Tuhan semuanya. Pemimpin-pemimpin kita sudah beberapa yang lewat dan sudah tua, termasuk senior kita Pak Niko, sudah sangat umur. Ada enggak pengganti? Ada, makanya ada gereja-gereja baru yang sangat bertumbuh luar biasa. Jangan pernah iri. Karena memang saatnya anak panah itu harus diterbangkan sesuai dengan sasaran. Jadi kalau ada generasi baru, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, kita bersyukur, itulah generasi anak panah yang Tuhan sedang munculkan di dalam generasinya dia. Mungkin saudara yang ada duduk di sini adalah anak panah berikutnya yang Tuhan mau pakai untuk menggantikan kita yang mungkin sudah umur ya. Saya masih merasa muda walaupun umur sudah 63 tahun Bapak Ibu ya. Tentunya ada generasi-generasi muda anak panah yang Tuhan siapkan. Tapi kalau saudara sedang dalam tabung itu, sudah punya ketajaman, punya kemampuan dan luar biasa untuk menganalisa ilmu hermeneutiknya, cara tafsir kitab, mungkin Anda sudah merasa luar biasa. Tapi sabar. Ada pengkhotbah berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tunggu waktu Tuhan yang tepat. Yang keempat, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, janji Tuhan berkata begini, Tuhan pasti mencukupi segala keperluan orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ayatnya cukup jelas. Filipi 4 ayat yang ke-19. Paulus menulis surat ini ketika dia di dalam penjara kepada jemaat di Filipi yang dalam masa-masa ketidakpastian, dalam masa-masa pergumulan, dalam masa-masa kesulitan. Paulus berkata kepada jemaat itu ketika dia sedang di penjara, dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata ini pasti bagi orang yang bergaul karib. Kalau kita sungguh-sungguh ada bersama dengan Tuhan. Apa sih kata bergaul karib? Tentunya selain kita setiap minggu komitmen untuk beribadah, kita bangun doa, kita rajin baca firman, dan kita hidupi firman itu. Dari sejak 84 sampai hari ini, saya minimal baca firman Tuhan satu pasal satu hari. Dalam keadaan apapun dan dimanapun saya berada, Alkitab kan sekarang sudah gak perlu bawa gede-gede kan, ada di HP saudara kan. Dalam kesunyian apapun, mati lampu pun masih bisa baca Alkitab itu. Ya, jadi dari sejak tahun 84 saya masih komitmen sampai hari ini tidak pernah lepas baca firman Tuhan setiap hari.
Kalau mau ditanya dari Kejadian sampai Wahyu sudah tidak terhitung berapa banyak saya baca, karena selama saya masih hidup, selama saya masih bernapas, saya akan baca firman Tuhan. Latih diri saudara, disiplinkan diri saudara, hanya butuh berapa menit. Ngerti enggak? Bukan masalah ngerti, ini kita harus melatih dan kita membaca. Kita tidak akan mengerti semua, tapi ada saat-saat di mana Roh Kudus tiba-tiba berbicara firman Tuhan dalam hidup saudara yang saudara pernah baca itu. Kalau saudara langsung dibukakan pengertian luar biasa, saudara akan menjadi doktor, profesor teologi yang luar biasa. Singkapan pewahyuan itu progresif. Jadi ada waktu-waktu di mana Tuhan akan sikapkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada hal yang kita tidak ketahui, jangan dipaksakan. Taat aja, baca saja. Ada waktunya Tuhan akan sikapkan buat saudara. Entah secara personal di dalam hidup saudara, atau kepada hamba Tuhan yang berdiri yang menyampaikan kepada firman Tuhan seperti saya pada hari ini. Tapi yang pasti kita harus komitmen, kita harus berani mendisiplinkan diri setiap hari membaca firman Tuhan adalah bagian definisi kata bergaul karib dengan Tuhan. Selain kita doa, selain kita ibadah dan kita hidup di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, jaminan bagi kita, jelas Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Di dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam tantangan apapun, saya yakin ada cara Tuhan memberkati saudara. Katakan amin. Tuhan tidak pernah berjanji dan dia bohong. Tuhan berjanji, dia akan menepati janjinya. Berikutnya syarat yang saya catat. Berikutnya next. Dari 4 janji yang ada yang saya sudah sampaikan, saya menuliskan seperti ini berikutnya. Syarat mutlak yang harus kita taati adalah yang pertama, Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan. Lihat kalimat itu. Yang pertama. Dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah apa? Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan selalu mengandalkan kemampuan, pengalaman, kepintaran saudara. Kalau saudara punya pengalaman luar biasa. Kalau saudara punya pengalaman luar biasa. Tapi di atas semuanya kita harus selalu berdoa. Minta tuntunan Tuhan. Lalu yang berikutnya, akuilah dia dalam segala lakumu. Seluruh eksistensi apapun yang kita lakukan, kita harus tahu. Dan kita harus berkata, Tuhan ini hanya karena anugerah-Mu. Kita harus mempercayai dia di dalam setiap segala sesuatu yang kita lakukan. Itu yang dimaksudkan. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Definisikan kata meluruskan jalanmu. Bahasa dengan yang lain, bahasa sederhana, bahasa hermeneutik yang saya pakai adalah maka Tuhan akan buka jalan buat saudara setiap hari. Nah saudara, saya ngajar bagian dari hermeneutik, ilmu tafsir. Jadi kata pendekatan yang kita ambil tidak muluk-muluk. Kata pendekatan ketika dia berkata ia akan meluruskan jalanmu, bahasa yang sederhana kita pakai, Tuhan akan buka jalan di setiap perjalanan hidupmu. Katakan amin. Lalu kalimat di bawah saya catat begini, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan bersandar kepada kemampuanmu. Akuilah Tuhan Yesus dalam seluruh perbuatanmu. Sebagai kesimpulan. Boleh naik? Saya menulis dan ambil dari ayat Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi paragraf di atas, kalimat merah yang di atas menjadi kunci orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan hasil berikutnya kalimat yang di bawah warna merah. Kamu berbuah banyak, bahasa yang saya pakai, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita mau sungguh-sungguh bersama dengan dia. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus. Katakan pujian ini sungguh-sungguh. Dari referensi saja kita nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan bagaikan bejana. Mari naikkan pujian ini sungguh-sungguh sampai merenungkan firman Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari dengan lembut berkata, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Musik dengan lembut. Saya mau berdoa buat kita semua pagi hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan untuk membawa kita sama-sama lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan hanya minta untuk supaya kita membangun hubungan yang lebih dekat, menghadapi hari-hari ini. Ada banyak goncangan-goncangan terjadi, apalagi yang terjadi peperangan saat ini sangat-sangat mempengaruhi bangsa-bangsa yang lain, mempengaruhi pemerintahan dari setiap negara termasuk Indonesia. Hanya orang-orang yang bergaul karib, hanya orang-orang dengan dekat dengan Tuhan akan bisa merasakan ketenangan, akan dapat merasakan penyertaan dan perlindungan dan berkat Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya ingin mendorong kita untuk kita mulai membenahi mesbah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, latih diri saudara, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita beribadah, dan kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Masalah kekurangan, masalah kelemahan Tuhan sangat tahu dalam hidupmu. Tetapi kalau kita punya usaha sungguh-sungguh, saya percaya saudara akan melewati hari-hari ini dan saudara akan mengalami mujizat-mujizat pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupanmu. Kalau engkau hari-hari ini merasakan kegelisahan, kalau hari-hari ini engkau merasakan ketakutan, atau hari-hari ini engkau sedang dalam pergumulan apapun, sebagai hamba Tuhan saya mau berdoa. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi, taruh dada tangan kiri Anda, dan saya mau berdoa. Anda hanya ungkapkan apa yang engkau rasakan kepada Tuhan, dan biarlah engkau mengungkapkan, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau, aku mau datang kepadamu, aku ingin bergaul karib dengan Engkau. Saya mau berdoa agar ada
kekuatan yang baru. Agar Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Kalau Tuhan bisa tolong, kalau Tuhan bisa buka jalan, kalau Tuhan bisa berkati perjalanan hidup saya percaya Tuhan sanggup juga melakukan hal yang bagimu ini tidak mungkin. It is impossible. Saya mau berkata bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan di dalam hidupmu, asal engkau sungguh-sungguh membangun hubungan bergaul karib dengan Tuhan, dan engkau akan menyatakan, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, tangan kanan, tangan kiri, dan engkau berdoa bersama dengan saya. Ungkapkan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi doamu, dan saya berdoa agar Tuhan lawat dalam hidupmu dan Tuhan nyatakan mujizat dalam hidupmu. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, anak-anakmu yang kau kasihi. Apapun bentuk pergumulan, tantangan dan permohonan yang mereka ungkapkan, kami percaya kami punya Tuhan yang berdaulat. Sampai hari ini kami memiliki Tuhan yang sudah mati, bangkit dan hidup untuk selamanya. Dan hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan Engkau mendengarkan setiap ungkapan doa anak-anakmu. Apapun bentuk permintaannya, apapun bentuk doanya Tuhan, hamba percaya Engkau sanggup memberikan jawaban yang pasti di dalam seluruh kehidupan anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dan terima, terima dan terima. Mujizat Tuhan akan terjadi dan pasti terjadi di dalam hidupmu. Kalau engkau merasa terpanggil di dalam pelayanan, dengar baik-baik. Tuhan menjamin hidupmu. Pergumulan ya, tantangan ya, tetapi Tuhan selalu menyertai engkau. Jangan engkau pernah ragu tentang panggilan Tuhan dalam hidupmu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan engkau akan melewati semuanya. Dan Tuhan akan pakai engkau sebagaimana generasimu yang membutuhkanmu. Engkau mungkin anak panah yang sedang dipersiapkan, atau engkau anak panah yang sedang berada di tabung yang belum dilepaskan. Tetapi waktunya Tuhan akan angkat engkau. Tuhan akan angkat dan Tuhan akan pakai, dan Tuhan akan pakai dalam generasimu, dan Tuhan akan buka jalan di dalam setiap langkah kehidupanmu. Percaya dan serahkan dirimu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Konfirmasi firman Tuhan. Terima kasih teguran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkanku. Karena mungkin aku ini orang yang sukses, orang yang sudah diberkati. Jangan sampai aku lupa bergaul karib dengan kau. Tuhan, terima kasih engkau mengingatkanku. Terima kasih juga Tuhan memberikan konfirmasi bagi beberapa orang pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi engkau. Haleluya. Mari katakan pujian ini, ku mau sepertimu Yesus. Glory mighty God. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami sungguh diberkati. Mampukan urapi kami untuk bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua dan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Sementara kami akan memberikan persembahan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat anugerah, buat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami memberi untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Dan kami terlalu percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Betapa hebat, betapa kuat nasihatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat nasihatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja.